dan membangun rumah sederhana, layak huni, aman, dan terjangkau untuk masyarakat ekonomi lemah. Jadi kita bertujuan untuk membangunkan, artinya kita bertujuan untuk membangunkan rumah dari rumah yang tidak layak huni ke rumah yang layak huni. Misalnya rumahnya udah mau rubuh, mau udah yang ada parkir apa yang bisa dikerjakan. Nah, kami di sini mohon juga dalam nanti pengerjaannya itu ada pembentukan panitia, Pak Haji. Aturan mainnya seperti apa, terus bagaimana enaknya. Nah, nanti tadi selain sehingga ketika sampah organik di rumah itu menumpuk, itu bau busuknya luar biasa. Kalau sampah non organik, Bapak tahu ya non organik ya, botol, plastik itu ada kata menumpuk itu tidak terlalu bermasalah. Tapi yang jadi permasalahan ya sampah organik ini. Ternyata ketika kami terus mempelajari permasalahan-masalah sampah, ternyata Tuhan itu adil untuk manusia. Kenapa? Ternyata setiap di dalam kehidupan kita itu tidak ada istilah limbah. Karena semuanya itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Makanya saya selalu katakan, setiap saya selalu membawakan sebenarnya saya katakan program penghijauan tanpa pupuk ibarat program baiknya tanpa gizi. Nah, pupuk itu dari mana? Dari sampah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari rumah tangga, ya kan? Memang sebetulnya ini harusnya kita saya jelaskan kepada ibu-ibu yang lebih mengerti, ya kan? Karena nggak mungkin bapak-bapak motong bawang di rumah kan? Oke, saya akan bukakan dulu sementara. Tadi saya lumayan kenyang melihat perdebatan tadi, saya habis juga bercanda aja. Jadi saya mencuri-curi ilmu gitu kan. Bapak berdebat, saya ngisi perut gitu. Kan saya bercanda. Ini saya nggak akan lama memperjelaskannya. Yang jelas Bapak udah ngerti ya. Di sini Bapak-bapak udah paham betul ya namanya komposter ya Pak ya. Udah pernah dengar belum Pak komposter? Udah pernah dengar ya Bapak? Udah pernah dengar ya? Bapak udah pernah dengar semua ya? Nah, baru tadi dengar. Benar Bapak baru tadi, saya juga baru ngomong memang. Jadi inilah. Dari yang pertama dulu Pak, mungkin yang kelima Pak. Pak. Dari yang pertama, nah, berapa? Udah mau tanya. Kita bapak-bapak seperti bilang. Nah inilah, kami memberi nama Komposter Proyek Merah Putih. Sebetulnya ini adalah sebuah nama yang memang kami sudah pikirkan karena kami ingin melihat Merah Putih berkibar di tanah yang hijau dan permai. Itulah filosofinya, coba bisa buka lagi Pak. Nah, ini berawal dari bentuk keprihatinan. Oke, lanjut Pak. Bisa dibuka lagi. Nah, ini berawal dari bentuk keprihatinan prihatin kepada lingkungan. Karena yang tadi, banyak lingkungan yang hanya mereka tuh mengeluh tentang masalah sampahnya. Tetapi, coba bapak-bapak pikirkan ini, dia tidak pernah mencari solusi untuk mengatasi masalah sampahnya. Jadi, ketika kami terpanggil untuk mengolah sampah dengan sistem composting, kami melihat bahwa ya itu, ternyata sampah bisa diselesaikan ketika masyarakatnya mau mengolah sampah secara mandiri. Ya, mulai dari rumah. Kalau dulu, ya kan, bapak-bapak tahu kita membuat skuteng, ya kan, di rumah setiap kita masing-masing ada skuteng. Dulu orang kan buangnya di sungai sembarangan. Tetapi akhirnya limbah kotoran manusia bisa terkelola dengan baik ketika terkelola di masing-masing rumah-rumah individu tempat-tempat kita, masing-masing tempat tinggal kita ya. Jadi akhirnya skuteng itu menjadi terkelola dengan baik dan limbah kotor manusia juga terkelola dengan baik. Dan begitu pun masalah sampah. Kalau sampah tidak bisa diselesaikan secara mandiri, sampah tidak akan bisa selesai. Jadi mengolah sampah sebelum sampah keluar dari rumah itu yang menjadi misi kami juga. Berarti keadaan bangsa, ya kan? Karena keadaan bangsa kenapa? Karena Indonesia adalah negara kaya. Saya selalu katakan, kalau Gus bilang kata orang katanya, tanah kita tanah surga katanya, itu katanya orang gitu. Tapi kita sendiri tidak pernah sadar itu, tidak paham. Dan itu kepada mental masyarakat. Ya, kenapa saya katakan mental masyarakat? Sebetulnya di Indonesia ini cuma satu. Mereka tahu ada permasalahan, tapi tidak pernah membuat solusi. Indonesia mentalnya, sebagai contoh, mungkin ada beberapa lingkungan disediakan tong sampah, tetapi akhirnya apa? Entah tutupnya hilang, entah akhirnya buang sampah ini sembarangan, nggak ada sampah organik dan non-organik diperhatikan setiap berjalan. Ternyata sampah non-organik dan organik itu sama aja isinya. Karena kenapa? Sifat cuek, sifat acuh. Jadi ada dua, kenapa orang alasan tidak mau mengolah sampah, ada dua alasan. Yang pertama tidak tahu, yang kedua tidak mau tahu, cuek. Nah itu yang saya angkatkan kepada Bapak Ibu, kita mau buka, Bapak-Bapak dan Ibu benar. Jadi saya mau buka paradigma kita baru, perbaiki mental kita, untuk kita mendapat tujuan yang benar-benar sempurna. Karena kalau mental kita belum terbentuk,
itu percuma. Mau kita adakan tong sampah, tetapi kita tidak punya kita tidak punya sifat yang konsisten mengolah sampah, itu percuma. Ya kan? Jadi di wilayah kami di Padang, saya lagi menciptakan bahwa sampah itu menjadi tempat yang sesuatu yang direbut. Jadi rebutan itu, karena mereka sudah sudah merasakan bahwa air dari sampah itu adalah pupuk yang terbaik. Berarti kalau mau saya bedah tentang pupuk sampah, nanti waktu kita nggak dapat. Berarti kepada sebuah kehidupan. Oke, lanjut Pak. Kreatif pada keadaan sosial yang acara ini, karena kenapa? Kita sudah mengalami kemunduran, lupa dengan budaya pada masa lalu, ya kan? Karena mungkin kecanggihan, akhirnya orang udah malas yang namanya mengolah sampah. Karena kecanggihan zaman, orang udah mulai malas yang namanya jalan kaki, ada motor, ada sepeda. Akhirnya kita lupa dengan budaya pada masa lalu. Padahal ini adalah budaya-budaya yang harus dibentuk. Makanya kami menjadi target kami sekarang ini adalah anak-anak. Karena kami ingin menyelamatkan mereka ketika mereka nanti sudah dewasa, mereka mempunyai nilai-nilai kepedulian dari sejak dini. Oke, kita buka lagi Pak. Lanjut. Nah, inilah filosofinya. Kami bikin nama Komposter Project Merah Putih. Ya kan, kami bukan koalisi Merah Putih, tetapi kami Komposter Project Merah Putih. Lanjut Pak. Nah, filosofinya, terus Pak. Merah Putih di balik tanah yang hijau dan bermain, dan misi kami yang paling utama adalah kami ingin membangun duta-duta lingkungan. Jadi hari ini bapak-bapak yang sudah mendengar apa yang nanti saya sampaikan, bapak-bapak bisa menjadi duta-duta lingkungan dimanapun bapak-bapak berada, mulai dari hal yang kecil. Biasakan diri kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Dulu saya juga merokok, sama kayak bapak-bapak. Tetapi waktu saya merokok, saya selalu mempunyai wadah sendiri, dan saya nggak mau buang sampah. Contoh, plastik, permen. Kenapa saya selalu memberi contoh? Karena apa yang saya lakukan itu dengan sendirinya orang pasti akan melakukan, meskipun mereka tidak melihat. Nah, hal-hal yang kecil ini, saya juga dulu merokok, akhirnya saya taruh, mungkin ada botol, bekas apa, dan kita buang ke sampah. Ya kan? Mungkin di tempat ini nggak ada, tapi di sana sini banyak. Oke, menciptakan pemimpin yang peduli dengan lingkungan. Makanya saya katakan bahwa pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang peduli dengan lingkungan. Itu yang menjadi filosofi kami terus. Itu kami terus. Kalau ke seminar anak-anak, saya katakan bahwa pemimpin yang sukses di masa akan datang, mereka adalah pemimpin yang peduli dengan lingkungan. Lanjut Pak. Sumber limbah. Ya kan? Selama manusia hidup, itu pasti akan terus diiringi, akan terus diikuti dengan yang namanya limbah. Aktivitas manusia, aktivitas alam, perkembangan industri, maksudnya modernisasi. Nah, inilah sumber-sumber limbah yang akhirnya berdampak kepada bencana. Okay? Apa katakan tadi? Bencana. Nah, jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan bahwa kenapa seringkali terjadi bencana. Jadi bencana ini saya katakan bahwa itu adalah karya manusia. Pertama, kenapa saya katakan karya manusia? Hubungan manusia dengan sang ilahi yang sudah tidak baik. Hubungan manusia dengan sesama yang tidak baik. Hubungan manusia dengan alam yang tidak baik. Akhirnya jadilah bencana karya anak bangsa. Oke, kita anak bangsa yang membuat karya itu. Oke, lanjut. Ini kita tandanya. Pertambahan penduduk, semakin banyak penduduk, nah itu semakin besar akhirnya. Nah, akhirnya jadi pencemaran limbah dan bencana di mana-mana. Ya kan, pencemaran air, sumber air bersih semakin susah. Kita lagi melihat pencemaran udara, sesak napas, seperti yang tadi itu kita katakan debu-debu ini kan, rusak karena ini lah, industri, pembangunan di mana-mana. Nah ini yang terjadi, ekosistem mulai punah, ya kan, akhirnya kalau binatang-binatangnya harusnya hidup akhirnya mati karena ulah dari manusia. Lanjut, kita coba aja, sama-sama lama-lama. Nah ini yang saya katakan bahwa mungkin Bapak Ibu belum mendengar hal ini. Apa yang harus aku lakukan? Pertobatan ekologis. Ekologi itu diambil dari kata ekosistem atau yang namanya yang tadi dikatakan bahwa itu ada hubungan makhluk hidup. Nah jadi kalau misalnya ekosistem ini rusak, ya kan? Nah kita harus bertobat karena ulah kita. Jadi kita kembali, ya kan? Lakukan sesuatu dan mulai dari sekarang. Lakukan sesuatu mulai peduli kepada lingkungan. Jadi tidak lagi kita memikirkan masalah dan terus masalah, tetapi lakukan dan berikan solusi untuk kehidupan. Jadi di daerah saya juga begitu. Tiap rapat RT ngomongin masalah sampah. Kalau rapat RT ini kapan mau keluar dari tempurung gitu loh. Jadi ya masalah hanya sampai di situ. Karena yang penting di sini adalah disiplin. Mulai dari diri sendiri, oke? Jadi itu psikologis. Jadi kita mulai belajar untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita yang terdahulu dan kita mulai membenahinya untuk di hari yang akan datang. Lanjut. No or never. Hari itu Pak? Contohnya no smoking, itu juga dimaksud pemimpin. Ya kan, lakukan sekarang atau tidak.
sama sekali ya. Lakukan hal yang kecil, mulai membuang sampah pada tempatnya, oke? Kurangi penggunaan plastik. Jadi Bapak Ibu yang keluar dari yang namanya warung, jangan lagi bawa-bawa namanya plastik lah. Kalau bisa yang bisa dipegang tangan, bawa tangan lah gitu. Jadi sampai kami pun juga membuat tong sampah ini adalah tong sampah second dan itu daur ulang. Ya kan, nanti manfaatnya lebih tahu. Dan setiap kami mengemas juga kami memakaikan botol. Ini kami jual lumayan Pak. Lumayan ini kami jual 15.000 hanya dari sampah rumah tangga. Oke? Lanjut. Sorry, balik lagi Pak. Nah, kurangi penggunaan plastik membersihkan parit. Nah, makanya saya katakan program kerja bakti itu sama dengan itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia itu jorok. Kalau masyarakat Indonesia bersih, nggak mungkin ada kerja bakti. Alaman gitu kan, goib lah. Jadi kami selama seminar atau apapun kami tidak lupa untuk mendisiplinkan diri. Kami tetap mengolah sampah, mulai dari rumah kami, ya kan? Karena kita adalah contoh, ikon. Ya kan, kami nggak mau hanya asal ngomong berkata-kata di tempat ini, tapi kami di rumah tidak berbuat apa-apa. Nah, jadi jadi kalau ada program kerja bakti, ini adalah salah satu program mohon maaf tanda kutip itu program pembodohan. Ada apalagi program pembodohan tanda kutip fogging. Ada yang pernah tahu fogging? Ya Pak ya, penyemprotan nyamuk belum berdarah. Oke? Ternyata zat yang terkandung dalam fogging itu adalah malaysia. Itu untuk janin ibu yang melahirkan itu bahaya. Untuk anak-anak dia menjadi anak-anak yang bisa dikatakan hiperaktif karena terkena zat tersebut dan campurannya itu solar. Nanti kita belajar, saya nggak akan nggak berbicara tentang plastik, tapi intinya itulah salah satu program-program yang akhirnya tidak mendewasakan masyarakat Indonesia. Oke, membatasi penggunaan kendaraan. Jadi kalau nggak perlu pakai motor, ya kan jalan kaki lah atau naik sepeda yang lebih enak, lebih sehat gitu kan. Jadi itu biasakan toh kita lebih sehat. Jadi teman-teman di rumah saya mengatakan bahwa saya bersih-bersih itu karena saya rajin, bukan dibanding saya ngumpulin lemak gitu loh. Ya kan badan udah seperti ini, kalau kita nggak bersih-bersih ya selain kita berolahraga, akhirnya kita juga membersihkan lingkungan, akhirnya lingkungan menjadi bersih. Begitu kurangi pemakaian tisu. Ya, tisu lebih bagus pakai sapu tangan, ya kan, bawa dari rumah dicuci kembali, ya kan, karena tisu itu terbuat dari serat kayu, akhirnya kayu-kayu kita akhirnya lama-lama akan punah. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu sudah tahu dan jadilah duta-duta lingkungan lagi Pak. Nah, inilah yang mau saya rubah paradigma, ternyata sampah itu nggak ada istilah sampah. Maaf, sampai kotoran kita, maaf ya, itu bisa dikelola untuk dijadikan pupuk. Karena orang banyak bilang kotoran sapi sempurna. Urin kelinci sempurna, lebih sempurna kotoran manusia sebetulnya, tapi saya nggak rekomendasi karena itu bicara tentang pribadi lagi ya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya semua bisa dikelola, makanya nanti ada salah satu yang nanti akan saya sampaikan. Nah, inilah sebenarnya sampah yang tidak bisa dikelola. Nah, ini bicara tentang hidup sosial tadi saya katakan, keadaan sosial kita ini, wah inilah yang tidak bisa dikelola. Nah, ini baru sampah. Jadi saya mau merubah paradigma, jangan lagi mulai besok kita melihat kita buah atau kulit sayuran atau aneka dedaunan atau kotoran hewan kita katakan sampah. Makanya saya selalu memberikan contoh, saya tidak pernah pakai sarung tangan. Kok ada air dan tinggal cuci tangan, karena itu bukan sesuatu yang menjijikan. Itu sangat berguna dan saya sudah merasakan hasilnya ketika saya menjual ini dengan harga 15.000. Bayangkan, modalnya tidak terlalu besar banget. Oke, lanjut. Nanti saya berikan. Nah, ini bisa, kalau yang plastik bisa bikin kreasi daur ulang, ya kan? Ini bisa dijadikan sebuah kreasi. Ini permainan saya ini di rumah nih, permainan anak-anak, ya kan? Jadi bagaimana kita main nggak boleh kena listriknya. Jadi, nah ini kita bikin sapu dari botol. Nah, kemarin ada di MNC, ternyata ada satu barang itu kayak gergaji 500.000 itu bisa motong botol kaca yang tidak terpakai itu dijadikan sebuah kerajinan. Bisa dijadikan akuarium, itu saya mau beli itu. Dia simpel, buat motong kaca juga simpel banget. Saya nonton berita. Tapi saya bukan sales MNC ya Pak ya. Saya karena itu bisa dijadikan genteng, ya kan? Atau pengganti apa? Kanopi lah ya, kanopi dari botol yang dibalik. Nah ini agak ini laki atau perempuan. Saya agak ragu teman saya sebenarnya. Nah ini bisa dijadikan tas bungkus kopi. Mungkin bapak-bapak udah nggak asing ya dengan hal ini ya. Tapi yang penting sekarang satu, cobalah mulai dikreasikan karena ini mulai mengarah ke sana sekarang pemberitaan sekarang mulai lanjut. Nah ini salah satunya yang kita bentuk juga, ini kita buat vertikultur sayang dibanding botol-botol aqua. Itu bisa dijadikan tanaman dinding.
ya kan? Kalau mendidik nanti kalau ingin pembelajaran, oke, bisa datang ke tempat kami. Gimana cara pembelajaran, mau bikin hortikultur, mau bikin yang namanya sedikit hidroponik, monggo. Kami undang selalu, kita dekat kok, tetangga, saya di Serdang, ya kan? Oke, lanjut. Manfaatkan sisa dapur, oke? Ini kawan-kawan, nah inilah yang kami kelola di rumah, ya. Ini anak-anak yang sekarang kami memang lagi fokuskan. Jadi setiap gerakan kami tetap lakukan kepada anak-anak, karena generasi ini yang harus kita selamatkan. Kalau mereka sudah penuh dengan namanya nilai-nilai kepedulian lingkungan, itu dengan sendirinya mereka juga akan menjadi orang-orang yang akan memiliki mental yang baik. Ya kan, ini dikelola, masukkan sampah organik selalu seperti biasa. Sampah organik nanti saya akan bedah. Ini di bagian luar saya taruh di bawah pohon, jadi tidak mengesankan hal yang jorok. Ini hasil kompos yang sudah kita panen. Nah, inilah tanaman buah-buahan yang segar, yang memang murni kami rawat dengan hasil dari sampah, tidak ada pupuk-pupuk lain. Lanjut. Nah, inilah keluhan aneh orang Indonesia, ngeluh macet tapi masih naik mobil. Ya, inilah, nggak tahu, mungkin di sini nggak ada, tapi di sana sini banyak. Ngeluh banjir tapi masih buang sampah. Oke? Ngeluh internet lemot tapi masih pakai data yang murah. Ngeluh hukum dan peraturan lemah tapi selalu, ya kan, mencari celah-celah untuk melanggar, ya kan. Kita bilang hukum lemah gitu, tapi kita sendiri sering melanggar gitu kan. Ngeluh harga pada naik tapi hobinya pada shopping. Nah, inilah kelakuan aneh, ini sekedar ini di masyarakat, ini intermezzo aja. Lanjut, Pak. Nah, dunia diciptakannya sempurna. Sayangnya manusia membatasi kesempurnaan yang Tuhan berikan. Jadi segala sesuatunya bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya. Ada pagi, ada malam, ada terang, ada gelap, ada sampah, ada berkah. Jadi tangan dulu dong buat bapak-bapak dan ibu di sini. Saya tertarik untuk menjelaskan tentang ini. Nanti bapak ibu ada yang dibaca tipe penggunaan komposter yang akan dibagikan oleh habitat kemanusiaan. Ini nanti akan diberikan kepada bapak-bapak ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, bapak-bapak ibu-ibu siapa yang mau mengolah sampah? Saya mau tahu dulu. Jadi nanti ketika pengadaan sampah ini, jangan sampai ini menjadi pengadaan yang sia-sia. Ya, yang paling penting sampah organik yang dikelola. Nanti bapak ibu akan tahu manfaatnya, kandungan pupuk yang terdapat dari sampah organik. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih hasil survei, karena kemarin saya dapat informasi dari Pak Aan di telepon, ada yang bicara nih, Pak, saya kayaknya di sini butuh masalah sampah organik karena untuk mencegah bencana. Coba yang mau mengolah sampah salah satunya, Pak, mohon maaf Pak, saya menganak kecilkan bapak-bapak, mohon maaf, tapi saya ingin tahu, coba ada nggak yang mau mengolah sampah? Bapak mengolah sampah ya. Jadi nanti bapak-bapak yang menjadi dutanya, Pak, ya, untuk melihat teman-teman yang lain, bapak-bapak yang lain mungkin nggak belum begitu ngerti, tapi nanti bapak-bapak yang mulai mendampingi. Jadi ini adalah pengolahan sampah dengan sistem composting. Kalau sistem composting yang ditanya ini pengolahan sampah dengan sistem composting. Hasil yang didapatkan adalah padat dan cair. Sebenarnya sistem composting ini bukan sesuatu yang asing di Jakarta terutama, tetapi seringkali yang terjadi adalah bau busuk yang menyengat. Ketika sampah dikelola di dalam, itu waktu kami ada di beberapa daerah tempat kami, itu mereka hanya berani bukanya malam hari. Karena kenapa? Sistem yang mereka buat itu kurang sempurna, bukan tidak tepat, saya katakan kurang sempurna, karena dengan kata lain kami tetap mendukung apapun program penghijauan. Nah, sistem composting ini yang pertama itu tidak berbau, yang kedua dia tidak perlu dipotong-potong. Yang ketiga dia ada masa jenuhnya. Yang ini masa jenuh maksudnya seperti ini, ukuran 45 liter. Ukuran 45 liter. Ini 35 liter ukurannya. Ini masa jenuhnya 4 bulan, di mana sampah tidak akan bisa penuh selama belum memasuki umur 4 bulan. Jadi Bapak Ibu mau setiap hari buang sampah ke dalam, dia akan terus menyusut. Dia menyusut, oke? Dalam waktu seminggu, ini akan menghasilkan terus pupuk cair. Dengan catatan, kalau memang sampahnya beraneka ragam, sampah apa aja sih? Nanti ada di situ petunjuknya semua. Tapi yang paling simpel di sini, mungkin bisa sisa sayuran, aneka daun. Kalau nggak ada kotoran hewan, nggak apa-apa. Tapi yang penting ini aneka buah. Ini bisa dimasukkan ke dalam. Nanti dalam waktu seminggu akan menghasilkan pupuk cair. Pupuk cairnya pun tidak boleh berbau. Sampai saya buka begini aja berbau, atau satu jengkal saja berbau, itu sudah tidak tepat pemakaiannya. Tapi masih bisa dibenarkan. Nanti saya akan terus mendampingi, karena saya sudah berjanji sama teman-teman Habitat, mumpung dekat. Saya juga, ini salah satu kesuksesan Habitat, juga kesuksesan saya. Nanti saya sampah-sampah, saya juga, nanti jangan segan-segan, nanti mohon maaf, saya kalau datang terus gitu kan, bukan mau ngapa-ngapain, tapi saya ingin memperhatikan aja sampai di mana pengolahan sampah organik di tempat ini. Nah, ini hasil pupuk cairnya. Ketika dia dipanen,
dari selang ini, dipanen dari selang ini dalam waktu seminggu, ya kan? Ini pastikan warna cairannya kehitaman. Kalau memang itu aneka sampah tadi yang saya katakan. Tetapi kalau memang banyak kan aneka dedaunan, itu pasti warnanya memang rada putih. Yang penting catatannya itu tidak berbau. Boleh Bapak Ibu masukkan ke dalam botol seperti ini dengan catatan jangan langsung ditutup. Atau bisa ditaruh di wadah ember. Ya. Ini kalau memang nanti udah 2-3 hari boleh ditutup untuk mengeluarkan metan. Tahu metan ya? Bapak Ibu tahu metan ya? Ada pernah dengar metan? Ada pernah dengar metan? Ada Pak? Metan udah pernah dengar Pak ya? Jadi metan itu gas yang dihasilkan dari sampah.